Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Desa Kagoan, Kabupaten Sukoharjo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid yang ada di kelas. Bagaimana maksudnya ya? Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap anak adalah unik yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, kemampuan literasi, dan sebagainya. Perlunya usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar nyaman saat belajar di kelas dan tercapai tujuan pembelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran yang jelas, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon yang terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat murid,
profil belajar murid, serta gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Diferensiasi proses yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Serta diferensiasi produk yaitu hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram atau lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada murid sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi murid. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada murid dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.